Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari yang berbahagia ini kita akan mendapatkan pencerahan mengenai beberapa topik yang sangat penting. Dalam rangka Hari Trombosis Sedunia atau World Thrombosis Day yang jatuh pada tanggal 13 Oktober, maka Perhimpunan Trombosis Hemostasis Indonesia atau Indonesian Society on Thrombosis Hemostasis mengadakan serangkaian acara-acara webinar di mana hari ini merupakan salah satunya. Hari ini topiknya merupakan hal yang agak beda dan penting, dan kalau kita melihat nanti, saya akan sharing slide dulu. Ya, jadi dalam rangka Hari Trombosis Sedunia, maka kita akan mendengar acara yang hari ini topiknya cukup menarik. Pertama, kita melihat bahwa trombosis merupakan masalah yang nanti akan dibahas oleh Profesor Soeharti dengan berbagai aspeknya, bahwa hiperkoagulabilitas itu merupakan suatu faktor yang amat sangat penting pada trombosis. Nah, dua topik berikutnya ini yang jarang dibahas secara khusus di acara-acara ilmiah secara pada umumnya. Pertama, kita bicara mengenai berbagai pemeriksaan yang laboratorium, terutama untuk trombosis ini diutamakan di penekanan pada D-dimer. Ini ada gambar lubang di kiri atas di slide saya, untuk mengingatkan kita bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita tidak kejeblos, supaya kita tidak salah interpretasi maupun mengambil makna dari hasilnya. Emboli paru merupakan hal yang, menurut sebuah survei di Amerika Serikat, 50% dari masyarakat yang disurvei tidak pernah mendengar apa yang disebut sebagai emboli paru. Dengan webinar ini kita mengharapkan bahwa di negeri ini kita akan lebih mempunyai informasi serta pengetahuan yang mengenai apa itu emboli paru dan bagaimana diagnosisnya, terutama dari segi radio imaging. Dan dalam topik ini nanti kita akan mendapatkan, saya harapkan mudah-mudahan kita keluar dari webinar ini dengan pengetahuan yang amat sangat penting bagi kita dan terutama bagi pasien-pasien kita. Dan juga untuk mengetahui hal-hal seperti ini, maka webinar seperti inilah yang saya anggap amat sangat penting diadakan. Demikian, terima kasih. Selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang akan minta Profesor Katerina Soeharti, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik PhD, untuk memberikan presentasinya. Terima kasih, Prof. Soeharti. Monggo. Terima kasih Prof. Haru atas waktu yang diberikan pada saya. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan tentang hypercoagulable state dan trombosis. Ini sebetulnya adalah topik yang amat luas dan tentu saja akan saya batasi sesuai waktu. Ya, tadi Prof. Aru sudah mengatakan bahwa 13 Oktober adalah Hari Trombosis Sedunia. Tanggal itu ambil karena berdasarkan hari kelahiran dari Rudolf Virchow. Beliau adalah seorang ahli patologi Jerman yang kira-kira 170 tahun yang lalu telah mendeklarasikan bahwa ada 3 faktor penting yang berperan di dalam trombosis, yaitu hypercoagulable state, stasis, dan kerusakan endotel.
Inilah yang disebut Virchow's triad, dan hingga sekarang ini masih valid dan sangat berkembang. Apa yang termasuk hypercoagulable antara lain adalah penyakit kanker, kemudian kondisi-kondisi di bidang obstetri, inflamasi, sepsis, dan nanti saya akan bicara tentang trombofilia. Ironisnya, Virchow sendiri wafat karena emboli paru setelah menjalani operasi tungkai bawah. Ya. Ini adalah predisposing factors yang sudah dikembangkan, yang sudah distratifikasi dengan odds ratio. Kita lihat yang risiko yang kuat. Ya. Beberapa pasien di bidang bedah ortopedi, seperti fraktur tungkai bawah, operasi panggul dan lutut, spinal cord injury, major trauma, itu semua risikonya kuat. Di bidang medik, banyak di bidang kardiologi. Ada congestive heart failure, atrium fibrilasi, dan infark. Dan jangan lupa bahwa riwayat VTA itu merupakan faktor yang amat kuat. Sedang yang di sebelahnya adalah faktor yang lemah. Di tengah-tengah itu ada faktor yang moderate, di mana odds ratio-nya antara 2 sampai 9. Kita lihat di bidang onkologi, yaitu kanker kemoterapi, itu merupakan faktor risiko yang menengah. Juga di bidang obstetri, dan sehari-hari yang kita lihat, transfusi darah ternyata itu merupakan faktor risiko untuk trombosis. Sekarang mengenai definisi dari hypercoagulability atau trombofilia adalah kondisi, baik itu diturunkan ataupun didapat, yang meningkatkan kejadian trombosis. Ada 2 kelompok yang diturunkan, ada 5, yaitu defisiensi protein S, C, atau 3, mutasi protrombin, gen protrombin, dan faktor 5 Leiden. Sedang yang didapat itu ada 3, yaitu lupus antikoagulan, beta 2 GP1, dan ACA. Kenapa acquired thrombofilia ini menyebabkan trombosis? Karena ini akan mengganggu di dalam sistem koagulasi maupun sistem fibrinolisis, yang outcome akhirnya adalah protrombotik. Sedang ini adalah antitrombin 3. Antitrombin 3 itu fungsinya menetralkan trombin faktor 10 dan 9. Jadi kalau ini defisien, maka generasi trombin akan berlebihan, akan meningkatkan thrombotic events. Juga mutasi protrombin gen akan meningkatkan ekspresi protrombin, akibatnya juga akan meningkatkan thrombotic events. Sekarang mengenai protein C, protein S. Ya. Ini adalah inhibitor natural yang diaktifkan oleh sistem trombin trombonodin. Dan ini akan menetralisir faktor 5A dan 8A. Jadi kalau ini kurang, maka hambatan terhadap koagulasi ini kurang, trombin akan berlebihan, akan meningkatkan thrombotic events. Juga activated protein C resistant, di mana faktor 5 ini, faktor 5 Leiden ya, itu tidak bisa dinetralkan oleh activated protein C. Akibatnya sama, prothrombotic events meningkat. Sekarang pertanyaannya, kapan kita curiga bahwa seorang yang menderita VTA itu menderita trombofilia? Yang pertama harus diingat adalah kalau pasien itu usianya muda, kurang 50, lebih-lebih kalau kurang 40. Dan trombosis itu lebih-lebih kalau unprovoked atau diprovokasi hanya faktor yang minor saja. Yang kedua, kalau ada histori dari riwayat keluarga, di mana keluarganya juga menderita VTA. Bisa ayah, ibu, atau saudara kandung. Yang ketiga, kalau ada recurrent VTA, terutama usia muda. Trombosis yang sudah diobati dengan benar, tetapi terjadi ulangan-ulangan, yang ini kita harus curiga trombofilia. Dan yang keempat, yaitu VTA
pada unusual sites. Biasanya VTA terjadi di VT pada tungkai bawah. Tetapi kalau trombosis ini terjadi pada vena cerebral, bukan arteri ya, tapi vena, dan pada vena splanchnicus, yaitu mesenteric, portal, vien, hepatik, ya, maka kita harus ingat trombofilia dan ditambah lagi adalah myeloproliferative disease. Ya. Dan yang terakhir, kalau kita mendapatkan kelainan di laboratorium, perpanjangan PTT tetapi tidak jelas sebabnya. Mungkin ini ada tubus antikoagulasi. Saya akan berikutnya cerita tentang trombofilia pada kehamilan. Bahwa wanita yang hamil itu mempunyai risiko 5-10 kali dibanding tidak hamil. Dan periode postpartum adalah periode yang paling tinggi. Ini adalah delivery. 6 minggu setelah delivery kita lihat insidennya sangat tinggi. 3-6 kali. Dan insiden dari VTA ini setengah sampai 2,2 per 1000 persalinan. Dan ini merupakan mortality dan morbidity yang penting karena bisa berkembang menjadi emboli paru yang fatal. Ini adalah komplikasi dari trombofilia pada kehamilan. Bisa terjadi recurrent pregnancy loss, fetal growth restriction, stillbirth, dan severe preeclampsia, dan lain-lain. Pertanyaannya sekarang, kenapa wanita yang hamil itu mudah terjadi trombosis? Lebih-lebih kalau ada trombofilia. Kita lihat di sini bahwa kehamilan sendiri suatu kondisi hypercoagulable. Ya. Di sini ada peningkatan dari clotting factor, kemudian ada peningkatan activated protein C, resistant, kemudian ada penurunan dari protein S, ada peningkatan inhibitor dari fibrinolitik, AFI dan PAI, ya. Ada stasis karena pembesaran uterus, dan ada penekanan vena iliaca kiri oleh vena iliaca kanan. Lebih-lebih kalau wanita itu ada tambahan, misalnya obesity, lebih dari 80 kilo, kurang gerak, jadi stasis, usia waktu hamil itu tua. Ini adalah salah satu bentuk daripada trombofilia dan kehamilan, yaitu antifosfolipid syndrome. Kita sudah tahu semua bahwa kriteria diagnosis harus ada at least 1 dari 2 clinical kriteria, yaitu trombosis vaskuler. Di sini bisa arteri, bisa vena, yang dibuktikan dengan imaging atau dengan histopatologi. Kemudian komplikasi kehamilan tadi sudah disebutkan, abortus berulang, perkembangan bayi yang kurang, dan sebagainya. Dan salah satu dari 3 laboratorium. Ya, sekarang bagaimana diagnosis VTA pada wanita hamil dibanding dengan wanita yang atau pasien yang tidak hamil? Ternyata berbeda. Pada wanita hamil itu kita tidak menggunakan clinical probability dan D-dimer sebagai eksklusi. Ya. Jadi, kalau kita melihat wanita hamil, ada tanda-tanda DVT seperti yang kita lihat. Ada bengkak unilateral, kemudian perabaan nyeri, puting udin, dan kalau diraba hangat, langsung dilakukan Doppler vena dengan kompresi. Alat ini cukup sensitif dan spesifik. Ini adalah algoritmenya. Kalau tadi dilakukan positif, ya di terapi. Tapi kalau negatif, kalau kecurigaannya masih tetap tinggi, boleh diulang pada hari ketiga dan ketujuh. Kalau positif obati, kalau negatif ditinggal. Bagaimana kalau ternyata pasien ini terbukti DVT tapi tidak diobati? Kebanyakan akan berkembang menjadi emboli paru sebesar 15 sampai 24%. Dan fatal emboli paru sebesar 15%. Ya, ini yang biasa, kita tidak menggunakan ini. Ini adalah well score yang kita tidak gunakan. Dan
kita akan berinjak pada emboli paru. Ya. Kalau kita lihat gambaran kliniknya, tidak reliable, ya, karena mirip penyakit jantung ataupun penyakit paru. Jadi harus ada tes yang bisa untuk konfirmasi. Bagaimana diagnosis pada emboli paru pada hamil? Ya. Sama, kita tidak menggunakan D-dimer sebagai eksklusi atau clinical probability untuk emboli paru. Tapi kita melihat dulu, mungkin tes yang lebih mudah. Apakah ada DVT atau tidak? Karena emboli paru itu bisa merupakan kelanjutan daripada DVT. Kalau ada DVT, maka lakukan seperti tadi. Ultrasonografi Doppler, kalau positif ya di terapi. Karena terapi untuk DVT itu sama dengan untuk emboli paru. Jadi kita tidak usah mengerjakan ini. Tetapi kalau negatif, maka kita lakukan pemeriksaan untuk parunya. Sebelumnya kita akan melihat dulu foto toraknya. Kalau normal, pilihannya adalah ventilasi perfusi scan. Tetapi kalau abnormal adalah CT angiopulmonary CTPA. Ya. Kalau terbukti ya di terapi. Kalau tidak, kalau masih ada kecurigaan, ulangi lagi. Ya, ini tidak kita pakai dan D-dimer untuk eksklusi tidak kita pakai. Sekarang bagaimana terapinya? Terapi pada wanita hamil berbeda pada pasien yang tidak hamil. Saya cerita dulu untuk yang tidak hamil, pilihannya cukup banyak. Jadi DVT itu dibagi menjadi 3, akut, intermediate, dan kronik. Pada fase akut, untuk yang treatment standar, kita bisa menggunakan bridging antara injeksi ini dengan warfarin selama 5 hari atau setelah tercapai target INR 2-3. Setelah itu injeksi dilepas, hanya warfarin saja. Kemudian dilanjutkan at least sampai 3 bulan atau diteruskan sesuai kebutuhan pasien. Kemudian pendekatan dengan obat yang baru, NOACs ya, ada 2. Ada yang harus menggunakan injeksi dulu, dabigatran dan edosaban, kira-kira 5 hari. Kemudian switch, bukan bridging tapi switch ke NOAC yang ini. Ya. Sampai dibutuhkan pasien, ya, tergantung pasien itu. Ya. Kemudian ada single drug approach untuk rivaroxaban dan apisaban menggunakan dosis yang berbeda, 2 kali 15 selama 3 minggu dan selanjutnya 20 mili sampai nanti keputusan dokter. Ini pada hamil, pilihan tidak banyak. S 2018 itu merekomendasikan bahwa pilihannya adalah low molecular weight heparin, prefer dan unfractionated heparin. Dosisnya bisa sekali sehari atau 2 kali sehari, tidak masalah. Kalau ini dosisnya adalah pakai monitor APTT. Ini adalah bukti bahwa low molecular weight heparin itu safe dan efektif. Ya. Ini ada penelitian pada 2777 pasien, lebih dari 2000 pasien. Ya. Cukup banyak. Kita tidak melihat ada maternal deaths, 0. Ya. Kehamilan yang hidup 94,7%. Tinggi. Ya. Kemudian komplikasi atau efek samping seperti yang ada pada unfractionated heparin amat sangat kecil. Sekarang kalau PTA itu timbul di mana wanita itu sudah mendekati melahirkan, bagaimana terapinya? Kalau sudah pada dekat dengan persalinan, maka dipilih unfractionated heparin karena mudah untuk memanipulasi. Kalau wanita itu menggunakan low molecular weight heparin dan dia merasa yakin bahwa saat untuk persalinan sudah datang, maka pada hari itu tidak disampaikan low molecular weight heparin. Sedang kalau direncanakan dengan baik, akan dilakukan seksio, maka low molecular weight heparin ini diberikan 24 jam sebelum tindakan. Sedang postnatal, maka
Yang dianjurkan adalah injeksi ini plus warfarin. Tentu orang akan milih yang berupa tablet ya. Karena warfarin itu tidak masuk dalam air susu itu. Ya. Dan ini dimulai kira-kira hari 4 ke 5 setelah tidak ada perdarahan pervagina. Kemudian apakah pada wanita yang menggunakan low molecular weight heparin ini harus selalu dimonitor untuk antifaktor 10? S tidak merekomendasikan. Juga yang menggunakan low molecular weight heparin tidak perlu untuk dimonitor trombosit. Hanya yang menggunakan unfractionated, maka trombosit perlu diperiksa setiap 2-3 hari, mulai hari ke-4 sampai 14. Bagaimana terapi untuk emboli paru pada wanita hamil? Harus dipisahkan. Apakah ada shock atau tidak? Shock artinya systolic blood pressure itu kurang dari 90 atau turun 40 atau lebih dalam waktu 15 menit. Kalau ada, maka ini high risk. Dan S 2018 memberikan rekomendasi tentang trombolitik terapi. Kalau tidak ada hemodinamik yang tidak stabil, walaupun ada right ventricular dysfunction, tetap tidak diberikan trombolitik terapi. Tetapi kalau ada hemodinamik yang tidak stabil, trombolitik ini diberikan sebagai tambahan antikoagulan. Dan pilihannya adalah unfractionated heparin, dosisnya biasa 80-18. Kemudian kalau penderita ini tadi sudah menggunakan trombolitik, maka yang loading dose ini dihapus. Monitor APTT 4-6 jam setelah loading atau setiap 6 jam setelah pergantian dosis. Target APTT 1,5 sampai 2,5. Lalu berapa lama harus digunakan? Ya. Antikoagulan digunakan selama kehamilan plus 6 minggu setelah melahirkan, karena ini risiko paling besar, dan at least totalnya 3 bulan. Ini untuk mencegah recurrent. Apakah tambahan terapi ini berguna? Ya. Seperti graduated elastic compression, ini fungsinya hanya untuk paliatif ya, mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Dan sebaiknya tunggai ditinggikan. Kemudian bagaimana dengan vena cava filter, ya, vena cava inferior filter? Ini digunakan pada peripartum kalau trombosis itu mengenai vena iliaca, karena ini sangat risiko terjadi emboli paru atau emboli paru yang berulang meskipun sudah dengan terapi yang adekuat. Sekarang saya akan cerita tentang bahayanya vitamin K selama kehamilan, bahwa warfarin itu bisa masuki plasenta dan akan menyebabkan abortus prematur, berat badan yang kurang, dan cacat yang kongenital dan perdarahan. Ini adalah bukan penelitian, tapi pengamatan pada wanita hamil dengan katup jantung mekanik yang dia harus menggunakan warfarin. Kita lihat, yang kelompok pertama, vitamin K diberikan sepanjang kehamilan sampai ya, baik dengan atau tanpa heparin. Kejadian abortus spontan, abnormalitas kongenital, dan kehilangan janin cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat yang ini, kalau heparin diberikan sebelum 6 minggu kehamilan, diteruskan sampai 1 semester, dan kemudian diteruskan dengan vitamin K, baik bersama heparin atau tidak, kita lihat congenital abnormality ini 0. Tapi ini masih terjadi. Kalau itu, yang ini tanpa antikoagulan. Ya, sebagai take home messages dari saya, bahwa trombofilia ada yang congenital, ada yang acquired, dan ini meningkatkan kejadian trombosis. Kita curiga trombofilia, kalau VTA itu terjadi pada usia muda, ada riwayat keluarga yang kuat,
pada tempat yang tidak lazim, dan terjadi rekurensi walaupun dengan terapi yang adekuat. Trombofilia pada kehamilan itu menimbulkan komplikasi seperti abortus berulang, preeklamsi, kemudian berat badan janin yang kurang, dan pendekatan diagnosis berbeda. Kita tidak menggunakan D-dimer maupun clinical probability. Dan current treatment untuk PTA sekarang, untuk yang non-treatment, pilihannya banyak. Low molecular weight heparin, unfractionated, conduct Arinox, warfarin, dan Bruex. Sedang untuk pregnant, itu low molecular weight heparin, unfractionated heparin, ada postpartum, ada pilihan warfarin. Jadi saya garis bawahi yang terakhir, bahwa terapi untuk trombosis itu adalah medical therapy. Ya. Medical therapy. Ya, hari ini adalah, hari tanggal 13 adalah World Thrombosis Day, ya. Ini adalah slogannya. Ya. Kita harus memahami trombosis lebih baik, mata kita harus kita buka untuk trombosis. Ya. Perhatikan hal-hal yang kecil seperti ini, ya. Kelihatannya indah, tapi ini risiko untuk trombosis. Seperti ini, economical class syndrome, ya. Gemuk, duduknya di kelas ekonomi, ini menyebabkan stasis dan risiko trombosis. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Prof. Haru. Ya, terima kasih Pak Suwardi. Akan ceramahnya yang penting sekali, terutama slide terakhir yang mengatakan bahwa apa mungkin kita harus naik business class mulai dari sekarang. Tapi intinya adalah bahwa kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan panjang, yaitu exercise khusus pada tungkai. Pembicara kedua juga amat sangat penting karena kita sebagai clinician itu tidak banyak mendapat ceramah-ceramah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan metode dan interpretasi dari pemeriksaan darah dari sudut pandang patologi klinik, terutama D-dimer atau D-dimer yang amat sangat sering kita lihat, amat sangat sering kita dengar, kita baca, dan kita harus pahami. Profesor Dr. Hayuningsih, spesialis penyakit dalam, spesialis patologi klinik konsultan, Dr. Science. Saya persilahkan untuk membawakan presentasinya mengenai pitfall of D-dimer. Itu kehati-hatian supaya kita tidak terjerumus dalam salah interpretasi. Silakan, Prof. Rahayu. Ya, terima kasih Prof. Haru atas perkenalannya, ya. Jadi pada kesempatan ini berkaitan dengan World Thrombosis Day, saya akan sharing mengenai D-dimer. Ya, memang betul D-dimer ini digambarkan tadi banyak ada lubang besar, ya, bisa kejeblos kita. Ya, kita sama-sama kita pelajari di mana lubang itu, ya. Mohon slide berikutnya. Ya, ini yang akan saya bahas kali ini. Ya, kita slide berikutnya. Ya, sebenarnya apa D-dimer itu? Dulu kita mengenal D-dimer adalah sebagai fragmen yang hasil akhir dari degradasi fibrin oleh plasmin, ya. Dan itu terdiri dari domain D dari dua monomer, dan E kompleks. Tetapi proteolisis itu kan berjalan terus, tidak sekali langsung selesai gitu, ya. Jadi sebenarnya D-dimer itu terdiri dari suatu campuran yang bervariasi, heterogen, dari berbagai hasil degradasi cross-link fibrin oleh plasmin, dan itu bervariasi molekular weight-nya. Berat molekulnya bervariasi sekali dari 190 sampai lebih dari 10.000 kilodalton. Ya, 190 itu yang paling kecil ini.
selama ini kita selalu memakai D-dimer itu sebagai petanda adanya aktivasi koagulasi dan fibrinolisis, ya. Karena cross-link fibrin ini terjadi kalau ada terbentuk trombin dan oleh pengaruh faktor 13. Dan kemudian aktivasi fibrinolisis menghasilkan plasmin, dan plasmin itulah yang akan memecah cross-link fibrin. Jadi D-dimer adalah hasil atau petanda aktivasi koagulasi dan fibrinolisis. Nah, D-dimer ini dapat dibersihkan dari aliran darah dengan melalui ginjal, ya, renal clearance, dan dimetabolisme oleh RES juga. Dia mempunyai waktu paruh yang relatif panjang, yaitu 8 jam. Kalau kita bandingkan dengan petanda aktivasi koagulasi lain, yaitu TAT, trombin antitrombin kompleks, itu cuma 15 menit. F12 hanya 90 menit. Jadi dia relatif paling panjang. Karena itu kita, ya seringkali kita pakai D-dimer. Ya, slide berikutnya. Mohon slide. Nah, ini gambar ini adalah kalau molekul fibrinogen, ya. Dia mempunyai domain E dan domain D. Satu molekul fibrinogen. Kalau dia diaktifkan oleh trombin, kita akan menghasilkan suatu cross-link fibrin. Ya, ini satu molekul fibrinogen bergandeng-gandeng, jadi satu monomer sama monomer sebelahnya terjadi ikatan crosslink, dan kemudian crosslink ini juga berikatan dengan domain E dari sebelahnya, ya. Nah, kalau ada plasmin itu bisa memecah crosslink fibrin, tapi dia juga bisa memecah fibrinogen. Kalau memecah fibrinogen, hasil akhirnya adalah 2D dan 1E. D-nya ini terpisah, ya, D sendiri dan 1E. Tapi kalau plasmin ini memecah crosslink fibrin, maka mula-mula yang panjang ini akan menjadi lebih pendek, ya. Jadi X oligomer, kemudian akan terbentuk ini, yaitu D-dimer sama E. Nah, inilah yang beratnya tadi 190. Ini ada yang 340, ya. Nah, ini yang 195. Jadi berbagai reagen untuk pemeriksaan D-dimer itu mempunyai spesifisitas yang berbeda-beda. Ada yang hanya bisa menangkap atau mendeteksi yang kecil ini, tapi ada yang bisa mendeteksi yang besar. Yang penting ada crosslink-nya ini, ya. Jadi tidak boleh dia mendeteksi yang hasil pemecahan fibrinogen. Karena kalau yang ini kan fibrinolisis primer, ini fibrinolisis sekunder. Ya, slide berikutnya. Mohon slide. Ya, ini sama juga, ya. Jadi sama juga, ini 2D, ini 1E, sama juga. Jadi ada yang masih panjang, ada yang sudah kecil, ada yang relatif. Jadi reagen D-dimer itu berbeda-beda. Ada yang bisa memeriksa hanya yang kecil, ada yang bisa memeriksa juga mendeteksi yang lebih besar. Ya, slide berikutnya. Nah, apa sih penggunaan secara klinis untuk D-dimer? Selama ini D-dimer itu dipakai untuk menyingkirkan trombosis vena, ya, baik dari DVT maupun emboli paru. Kalau clinical probability-nya rendah dan hasil D-dimernya dalam batas normal. Jadi D-dimernya tidak meningkat dengan clinical probability rendah, maka dapat disingkirkan PTE. Nah, menurut CLSI itu adalah Clinical Laboratory Standardization Institute. Nah, dia mempersyaratkan untuk merule out VTE, D-dimer itu harus mempunyai sensitivitas yang tinggi, ya, dengan nilai prediksi negatifnya lebih dari 98%. Di samping itu, D-dimer juga dipakai untuk mendiagnosis dan monitor terjadinya DIC. Kita bisa lihat dari DIC yang oleh ISTH, ya. Salah satu parameter yang harus meningkat adalah D-dimer. Ya, berikutnya. Jadi untuk VTE pada pasien yang diduga VTE, mula-mula ditentukan clinical probability, bisa menurut Well score atau Revised Geneva, ini macam-macam skor, ya. Kemudian diikuti algoritmanya. Kalau rendah bisa pakai D-dimer,
Kalau lebih tinggi kita pakai compression ultrasonografi. Slide berikutnya. Nah, ini adalah well score, ada yang original, ada yang simplified. Simplified itu hanya membedakan antara unlikely dan likely. Kalau ini masih ada low, intermediate, dan high. Di sini ada tambahannya ini. Previously pernah di TV sebelumnya. Skornya ini bedanya dengan yang original. Ya, slide berikutnya. Ini untuk emboli paru dengan Geneva score, device Geneva atau Wells. Ya, slide berikutnya. Ini adalah algoritma kalau unlikely ya, unlikely atau low. Kita bisa pakai D-dimer, dan kalau dia negatif atau tidak meningkat bisa disingkirkan. Kalau positif mesti dikonfirmasi dengan pemeriksaan lain, yaitu dengan ultrasonografi. Ya, slide berikutnya. Nah, mungkin nggak sih suatu VTE tapi D-dimernya negatif? Kan seharusnya kalau VTE trombosis mestinya positif. Rupanya hal ini bisa terjadi kalau D-dimer itu dilakukan pada waktu lebih dari 2 minggu, ya, lebih dari 14 hari setelah onset. Jadi kapan dia onset tapi nggak langsung diperiksa, periksanya lama kemudian. Nah, jadi dikatakan bahwa trombus yang sudah lama itu kurang bisa dihancurkan oleh plasmid. Kemudian hal ini bisa terjadi juga kalau pasien itu mempunyai aktivitas fibrinolisis yang rendah, atau pasien sudah diterapi dengan heparin atau dengan oral antikoagulan. Ya. Dengan heparin atau oral antikoagulan, D-dimernya akan turun. Sebaliknya kalau diterapi dengan fibrinolitik atau trombolitik, maka D-dimernya meningkat karena hasil pemecahan trombus tadi. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah berbagai kondisi yang bisa menyebabkan peningkatan D-dimer. Yang pertama pada tromboembolivena, pada DIC, pada keganasan, post surgery, ya, major trauma. Ini kan ada banyak kerusakan jaringan, dan jaringan akibatnya terjadi aktivasi koagulasi, ya. Inflamasi juga ini karena sitokin itu menyebabkan ekspresi tissue factor dan memicu proses koagulasi. Pada tadi Prof. Sumarti sudah menguraikan tentang kehamilan dan masa nifas. Kemudian pada orang tua, nah ini sebagian besar dari kita udah tuanya. Nah ini pada orang tua, D-dimer itu juga lain, nilai rujukannya lebih tinggi. Pada penyakit hati, pada penyakit jantung, infark, aorta, dissection, aorta aneurisma, pada cerebral venous thrombosis, pada stroke, pada PAD. Jadi banyak sekali kondisi di mana kita bisa jumpai peningkatan D-dimer. Ya, slide. Mohon slide. Nah, jadi sekarang ada berbagai indikasi. Pertama, selain tadi menyingkirkan, merule out VTE, dia juga bisa menilai risiko terjadinya recurrent trombosis. Jadi kalau orang trombosis sudah dikasih obat, dihentikan, kalau diperiksa D-dimernya tinggi, maka dia dicurigai akan terjadi recurrent trombosis. Ya. Dia juga bisa dipakai juga untuk memprediksi terjadinya trombosis pada pasien-pasien medikal yang dirawat di rumah sakit, kan kebanyakan tidur lama ya, tirabari. Untuk menyingkirkan cerebral venous thrombosis pada yang low risk ya. Kemudian membedakan MI dari unstable angina, unsuspected acute coronary syndrome. Dapat memprediksi recurrent juga coronary event setelah orang mengalami acute myocardial infarct. Kalau diperiksa D-dimernya masih tinggi, kemungkinan dia bisa recurrent. Untuk menyingkirkan ini acute aortic dissection. Nah ini dengan sensitivitas tinggi dan nilai prediksi negatifnya juga tinggi, ya. Dan dia merupakan suatu ini yang hubungannya sangat kuat dengan aorta, aneurisma aorta, dengan odds ratio-nya yang tinggi. Ada cut off sekian, padahal cut off ini tidak begitu tinggi ya. Kalau kita pakai nilai normanya 500 ini kan belum terlalu tinggi.
Kalau cut off-nya ditinggikan, odds ratio-nya lebih tinggi. Nah, pada PAD, peripheral artery disease, D-dimer juga berkaitan dengan makin sempitnya arteri di tungkai ya. Jadi kalau D-dimer tinggi berarti pembuluh darah itu makin sempit nih ya. Ya, demikian. Slide berikutnya. Nah, ini pada infark. Jadi dia dapat merule out infark miokard akut pada orang yang dengan chest pain karena seharusnya kan pada ini juga terjadi peningkatan D-dimer. Kalau normal dia dapat menyingkirkan. Jadi bukan karena miokard infark. Dapat memprediksi sebelum terjadinya nekrosis. Nekrosis kan belakangan, sedangkan D-dimer ini terbentuknya trombus kan lebih dulu ya. Trombolitik terapi akan meningkatkan D-dimer. Sebaliknya, antikoagulan terapi menurunkan karena ini mencegah terjadinya trombus. Kalau trombolitik kan menghancurkan trombus sehingga D-dimer tinggi. 2 bulan setelah acute miokard infarct, maka D-dimer yang tinggi itu akan memprediksi terjadinya recurrent coronary event. Ya, slide berikutnya. Ini pada cancer. Jadi pada cancer itu ada berbagai faktor. Kemoterapi, kemudian cancer itu juga menyebabkan ekspresi tissue factor, cancer prokoagulan, sitokin, ada endothelial injury. Jadi ini semua faktor bisa menyebabkan aktivasi koagulasi dan dengan peningkatan D-dimer. Slide berikutnya. Nah ini pada inflamasi. Kita tahu inflamasi dengan aktivasi koagulasi itu sangat erat ya. Kalau ada inflamasi, sitokin itu akan menyebabkan aktivasi koagulasi karena ekspresi tissue factor, kemudian fibrolisis menurun, ya, natural antikoagulan menurun, dan itu semua memudahkan terjadinya aktivasi koagulasi dengan terbentuknya fibrin. Terbentuknya fibrin, kalau dipecah hasilnya akan D-dimer meningkat. Ya. Slide berikutnya. Nah ini pada post surgery. Ini ada suatu penelitian pada operasi yang bagaimana D-dimer akan meningkat ya. Katanya meningkatnya pada puncaknya pada hari ke-7. Kalau tipe surgery yang pertama ini tanpa membuka abdomen, peningkatannya tidak begitu tinggi. Ya. Kalau tipe kedua ini intraabdominal, meningkat sampai 1.500 itu kira-kira 3 kali ya, 3 kali batas atas. Dia kembali normalnya itu sampai 25 hari lama ya. Nah kalau tipe 3 itu operasi sampai retroperitoneal atau operasi liver, dia puncaknya sampai tinggi sekali dan kembalinya juga lama, lebih dari 1 bulan. Ya, slide berikutnya. Slide. Nah ini pada liver disease, pada penyakit hati, orang membandingkan childhood A, B, dan C. Ternyata D-dimernya juga berbeda ya, makin berat penyakit liver, makin tinggi. Ini di fibrinopenia mungkin ya turun karena dibentuk di hati ya. Prothrombin time makin panjang, bilirubinnya juga tinggi, albumin makin rendah. Jadi D-dimer makin tinggi, makin berat. Ya, slide berikutnya. Ini pada kehamilan. Nah, ini memang kebetulan saya pernah meneliti juga dengan PPDS ya. Kita memakai 2 jenis reagen. Reagen yang lebih sensitif itu kita sudah menjumpai peningkatan D-dimer pada trimester pertama. Tapi kalau memakai reagen yang kurang sensitif itu masih normal semua, tidak ada peningkatan. Pada trimester kedua mulai ada, pada trimester ketiga juga cuma 20%. Tapi kalau memakai yang sensitif itu pada trimester pertama udah naik, makin lama makin tinggi. Jadi kira-kira ya ini orang lain yang meneliti ya sama kita. Ya, slide berikutnya. Ini pada orang tua ya. Pada orang tua itu dihubungkan dengan aterosklerosis dan inflamasi kronik. Jadi karena D-dimer itu berkorelasi dengan interleukin 6. Umurnya lebih dari 50 tahun, kita harus melakukan age adjusted, cut off-nya itu di adjust. Jadi kalau umurnya misalnya umurnya 70, maka 70 itu 7 kali 10 jadi 700 gitu ya.
70 garis 10 yaitu 700. Kalau di bawah 50 kan 500 nanogram per mililiter cut off-nya. Jadi tergantung usia. Makin tua kita boleh pakai cut off lebih tinggi. Ya, selanjutnya slide berikutnya ya. Nah, pemeriksaan D-dimer itu bisa macam-macam. Dulu pertama kali yang diperkenalkan adalah aglutinasi latex. Ini sudah sangat lama, mungkin tahun 80-an. Kemudian orang memperkenalkan ELISA. ELISA itu sangat sensitif, tapi perlu waktu lama. Kemudian ada yang mirip ELISA tetapi dengan fluoresen. Ini pakai tugas ya. Ada lagi yang pakai imunoturbidimetri dengan latex. Ada yang memakai whole blood. Ini untuk cara yang cepat rapid test ya. Semuanya mempunyai sensitivitas, spesifisitas, dan koefisien variasi yang berbeda-beda. Slide berikutnya. Nah, ini yang paling pertama, dia tidak kuantitatif, jadi hanya kualitatif, atau kalau kita encer-encerkan, jadi semi kuantitatif, jadi positif atau 12, 13 gitu. Cepat, tidak mahal, tapi sensitivitasnya tidak tinggi ya. Dan sangat tergantung pada pemeriksa. Contohnya ini sudah lama sekali ya. Slide berikutnya. Nah, ini ELISA. ELISA merupakan gold standard. Tapi dia sangat tergantung sama skill ya, technical skill. Tidak tergantung observer independent, dan tapi lama waktunya karena mesti pakai inkubasi. Nah, ini contohnya. Terus berikutnya slide. Nah, ini mungkin yang lebih cocok ya. Ini juga kuantitatif dan dia dianggap sebagai reference method, sudah divalidasi dan waktunya relatif lebih pendek dan dia mempunyai sensitivitas mendekati ELISA. Ya. Ini contohnya adalah FIDAS. Ya, slide berikutnya. Nah, untuk pre-analitik, untuk pemeriksaan D-dimer, sebenarnya tidak banyak yang berpengaruh. Apakah kita mau pakai antikoagulan sitrat, mau pakai EDTA, mau pakai heparin, atau bahkan pakai serum. Tidak ada pengaruhnya yang signifikan. Pengambilan darah mau pakai jarum, atau pakai jarum kupu-kupu, butterfly, atau pakai jarumnya biasa, ukuran jarumnya ukuran berapa, kemudian kontainernya apa gelas, apa plastik, itu juga tidak berpengaruh. Untuk mendeliver ke lab bisa pakai kendaraan atau pakai pneumatic tube juga tidak berpengaruh. Kalau periksa agregasi trombosit ini sangat berpengaruh, nggak boleh, tapi D-dimer tidak. Kemudian pada waktu memisahkan plasma dari darah menjadi plasma kan pakai centrifuge. Ini kecepatan sentrifugasi juga tidak berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan D-dimer. Stability dari spesimen juga cukup stabil ya. Jadi sebenarnya secara analitik tidak rewel lah pemeriksaan D-dimer itu. Ya. Slide berikutnya. Nah, cuman ada beberapa pitfalls ya. Dia meningkat pada berbagai kondisi, bukan hanya VTE maupun DIC ya. Banyak tadi kan. Yang berkaitan dengan jantung, kerusakan jaringan, penyakit liver, kehamilan, orang tua, dan sebagainya. Dan bisa juga false positif. Jadi bukan adanya D-dimer, ini protein lain bereaksi dengan antibodinya. Misalnya kalau ada heterofil antibody atau pada adanya paraprotein ini. Misalnya jadi pada orang yang rheumatoid arthritis ya, ada rheumatoid faktor yang positif, maka dia juga bisa positif karena antibody itu bisa bereaksi dengan antibody monoklonal yang dipakai pada pemeriksaan D-dimer. Dan nah ini yang paling susah ini. Inter-laboratory variability-nya itu besar karena masing-masing lab kan pakai reagen beda-beda. Jadi kalau diperiksa di satu lab normal, di tempat lain bisa meningkat, bisa tinggi sekali. Dan itu bisa sangat besar variasinya. Nah, selain variasi yang besar tadi, ada unitnya berbeda. Kita bisa melaporkan dalam fibrinogen equivalent unit atau FEU ya, atau D-dimer unit, DDU. Jadi berbeda. Dan selain itu juga satuannya ini,
bisa miligram per liter, nanogram per mililiter. Jadi ini ada 7 macam nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi membingungkan bagi yang menerima hasil ya. Nah, belum pada orang tua. Orang tua itu mesti di-adjust. Umurnya berapa? Umurnya misalnya 75, nah, berarti dia boleh sampai 750. Umurnya 80, ya 800. Jadi rewel lah, ada banyak masalah yang mesti dipikirkan. Ya, slide berikutnya. Nah, ini mengenai unit tadi ya. Kenapa kita pakai FEU, ada DTU ya. FEU itu adalah dedimer mass yang dibandingkan dengan fibrinogen. Jadi mula-mula kita memakai kalibrator itu adalah fibrinogen yang murni, kemudian didegradasi dengan plasmin. Ya, fibrinogen ini dibekukan dulu dengan trombin dan faktor 13, kemudian dihancurkan oleh plasmin. Ini pakai FEU. Tapi kalau ini di dimer unit, dia merupakan massa dari beratnya di dimer. Nah, jadi kalibratornya ini. Jadi berbeda kalibrator. Dan ini tadi yang saya sampaikan ada 7 macam yang membingungkan kita, ya. Nah, kebanyakan laboratorium itu memakai FEU dalam melaporkan, dan yang paling sering dipakai ini miligram per liter atau nanogram per mililiter. Ya, slide berikutnya. Nah, kenapa banyak interlaboratori itu besar variabilitasnya? Karena heterogen tadi. Fragmennya itu kan ada yang kecil, ada yang besar, tergantung sampai di mana si plasmin ini memecah fibrin, ya kan? Jadi ada yang low molecular weight fragment, ada high molecular weight fragment, dan itu bervariasi sekali. Dan antibodi yang dipakai untuk tiap-tiap reagen itu mempunyai spesifisitas terhadap epitop D-dimer yang berbeda-beda, karena itu memberikan hasil yang berbeda juga. Dan sampai saat ini belum ada international certified calibrator. Jadi kalibrasi secara internasional yang sudah disertifikasi itu belum ada. Dan cut off-nya sama unitnya juga berbeda-beda kan. Kalau yang pakai DTU tadi unit cut off-nya nggak sampai 500. Kalau yang FEU biasanya cut off-nya 500 nanogram per mililiter. Dan inilah, jadi masalahnya begitu banyak yang membuat bingung yang terima hasil ya. Dan berbagai reagen mempunyai sensitivitas yang berbeda karena spesifisitasnya juga berbeda. Ya, slide berikutnya. Jadi sebagai summary, D-dimer itu merupakan campuran, jadi tidak sama semua, tidak homogen antara low molecular weight fragment dan high molecular weight fragment dari cross-link fibrin yang sudah degradasi oleh plasmin. Dan beberapa metode itu mempunyai sensitivitas yang berbeda-beda. Ada yang lebih sensitif untuk large yang high molecular, ada yang low molecular weight gitu ya. Sehingga ini menghasilkan variabilitas yang sangat besar. Jadi sampai saat ini masih belum bisa dilakukan standarisasi internasional ya. Dan ini ada 2 unit FEU dan DTU dengan 7 macam tadi, nanogram per mililiter, mikrogram per mililiter dan lain-lain. Belum ada standar internasional, ada false positif yang bukan oleh molekul D-dimer tapi oleh molekul lain yang bereaksi juga dengan antibodi yang kita pakai pada reagen. Saya rasa ini yang merupakan lubang tadi yang kata Prof. Aru jadi membingungkan untuk pemeriksaan D-dimer. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, slide. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Rahayu. Ya, terima kasih Prof. Rahayu atas ceramahnya. Saya rasa ini membuka mata kita ya, karena selama ini kita menganggap D-dimer itu clear cut, satu kali hasil kita dapat memandu keputusan kita memberi pengobatan, tapi mungkin nanti kita bisa diskusikan. Pembicara ketiga adalah Dr. Jakub Pandelaki, spesialis radiologi konsultan, seorang interventional radiologist. Beliau akan membahas mengenai radiologic imaging
pada emboli paru. Sebuah topik yang penting karena memang kita tidak begitu familiar dengan emboli paru, baru sampai tahun-tahun terakhir ini kita dibukakan mata kita juga. Silakan Dr. Yakub untuk memulai presentasinya. Ya, terima kasih Prof. Aru. Saya izin screen share nih untuk makalah saya. Apakah sudah terlihat? Halo? Sudah kelihatan? Sudah, ya. Mulai ya, Prof. Izin. Ya, saya mendapat apa istilahnya tugas untuk berbagi tentang pulmonary thromboembolism disease dalam bidang radiologi tentunya, ya, atau pulmonary embolism. Kita tahu ini adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya jika terkena pada pasien. Adapun terminologinya adalah kita sebut ada dua sebetulnya, ada acute pulmonary embolism dan juga ada chronic pulmonary embolism, di mana per definisi terdapat blokade atau sumbatan pada arteri pulmonal dikarenakan adanya debris ataupun trombus ya pada arteri tersebut dari berbagai organ tubuh yang menuju arteri pulmoner. Bisa dari vena dalam, bisa dari sisi jantung kanan, bisa dari juga emboli dari berbagai organ yang lain. Sedangkan untuk chronic pulmonary embolism, kita lihat di sini merupakan formasi secara gradual dari organisasi trombus ya, dari akut ke kronis ya, yang menyebabkan bisa terjadi rilis separuh ataupun sebagian dari trombus tersebut. Kita tahu tadi sudah dijelaskan bahwa penyebabnya adalah umumnya adalah trombosis vena dalam atau DVT. Ini bisa mencapai 70-90%. Ya. Ditambah untuk imobilisasi dan juga faktor pembedahan karena pasien harus dirahmari. Untuk temuan klinis, pasien bisa mengalami batuk darah, juga ada friksi dari pleura, ada pembengkakan atau tromboflebitis. 10-33% pasien bisa mengalami PE yang diakibatkan dengan simptomatik DVT. Terjadi tiba-tiba sesak napas sampai 81-86%, nyeri pada pleura dan apprehension. Batuk juga bisa terjadi, takikadi, takipne, terjadi accentuated second half sound dan EKG, perubahan EKG serta elevasi dari fibrin PT yang tadi sudah dijelaskan dan jadinya. Lokasinya dari paru di sini bisa bilateral ya, jadi bisa 45% itu yang terbanyak. Yang kedua adalah di paru sisi kanan karena memang vena cava superior ataupun inferior masuk ke atrium kanan, itu juga akan lebih cepat menyebar juga ke sisi kanan. Untuk sisi kiri dari paru adalah 18%, multiple kurang lebih 2/3. Distribusinya ini dari singkatan dari segmen paru, right upper lobes, right middle lobes, right lower lobes, dan right upper lobes dan right left lower lobes. Imaging dari radiologi perannya ada radiografi atau fototoraks ya, untuk yang konvensional bisa dilakukan ventilasi perfusion scan, ditemukannya mismatch perfusion defect,
yang tadi sudah dijelaskan juga, ada pulmonary CT angiography ya, dengan CT scan. Dan yang terakhir saya akan bahas mengenai dual energy pulmonary CTA. Perlu juga dipikirkan diagnosis bandingnya adalah trombus dari tumor atau emboli juga bisa, terus primary pulmonary sarcoma, dan yang paling berbahaya adalah salah pembacaan akibat dari flow artefact. Imaging finding atau temuan dari pencitraan ataupun gambaran radiologi yang kita bagi. Ini belum ada impact. Nanti dengan ada impact seperti apa? Umumnya kalau belum terjadi impact, bisa pada foto film itu normal. Yang menyebabkan negatif predictive value-nya sekitar 74%. Nah, di samping itu bisa ada segmental atau subsegmental atelektasis yang kita sebut plate light. Terus ada konsolidasi. Konsolidasi itu kesuraman, ya. Ataupun gambaran radio opak. Di samping itu yang paling sering justru adalah adanya fusion. Sayangnya temuan ini walaupun patognomonik tapi tidak sering ditemukan. Ada istilahnya Westermarck sign, ada istilahnya Pisner sign, dan juga Knapper sign. Itu semua ada dalam pemeriksaan fototoraks yang istilah ini tentu akan membingungkan. Sekarang ini sudah diambil alih dengan CT scan, baik itu CT angio ataupun CT scan dengan kontras. Nah, kita lihat di sini gambar yang disebut saddle embolus. Kita bisa lihat di arteri pulmonalis kanan kiri. Kalau kursor saya kelihatan ini sebentar. Maaf. Ya, ini ada. Ini adalah gambaran kontras yang putih, dan ini adalah gambaran trombus atau yang sifatnya seperti saddle like appearance ya di dalam percabangan arteri pulmonalis ya. Dan sedikit ada dilatasi dari truncus pulmonalis. Nah, kalau ini adalah filling defect ataupun kita sebut tidak terlihat pengisian kontras ya. Yang normal ini seperti ini dari arteri pulmonalis, sedangkan di sini ada defect, ini adalah trombusnya pada arteri pulmonalis sisi yang kanan. Dan ini ada beberapa gambaran yang kita sebut volume sign. Ya, kita lihat di sini seperti target sign, jadi ini ada trombus dikelilingi kontras ya, yang masih dapat lewat di cabang-cabang arteri pulmonalis. Ini yang disebut railway sign. Jadi ini trombusnya yang hitam, sedangkan ini kontras yang mengisi peti-petinya. Dan kalau yang ini kita lihat hampir menyebabkan penyumbatan ya di seluruh arteri pulmonalis. Selanjutnya gambaran yang dengan infarction. Di sini kita sebut ada wedge shape consolidation, ada Hampton Hum, ada effusi pleura, dan umumnya tidak ada air bronchogram atau gambaran bronkus ya, dengan cabang-cabang. Ada yang kita sebut ini melting sign. Ya, melting sign ini kita lihat terjadinya organisasi dari trombus. Jadi hilangnya opasifikasi dalam beberapa hari ya ke depan. Ada lagi Presner line. Jadi ini adalah fibrotic scar ya, umum terjadi pada paru-paru yang rusak setelah impact. Kalau dia perjalanan waktu, dia akan menjadi scar atau fibrosis. Nah, ini ada atrektasis, ya, paru-parunya sendiri akan kolaps. Dan yang perlu diperhatikan ada kardiomegali, ya umumnya ada pembesaran jantung yang kanan, dan ada elevasi dari diafragma, dan bisa terjadi nodular atau linear scar ya di samping gambaran pneumonia. Ini gambaran Hampton Hum ya, jadi ini kita bisa lihat seperti ada corakan radio opak di sisi lateral paru kanan ya. Ini gambaran radiografi chest X-ray ya.
bisa kita istilahnya banyak diferensial diagnosisnya kalau kita tidak tahu klinisnya ya. Jadi harus dari klinisi juga kita mengharapkan tetap diberikan gambaran klinis ya. Kita tidak hanya bisa membaca fotonya saja, harus tahu klinisnya mengarah kemana. Nah, kalau kita lihat lagi di sini dengan CT scan potongan koronal, yang gambaran tadi ini akan seperti ini. Ya. Jadi akibat dari okusi trombus ya, dari cabang arteri pulmonalis yang distal, ini kita bisa melihat ini ada kapasitas ya. Ini adalah gambaran infark paru. Nah, kalau kita lihat gambar ini juga ada suatu gambaran yang besar, wedge shape ya, seperti baji, terus ada pleural base-nya di sini juga ya. Ini adalah gambaran infark paru juga ya, kita sebut Hampton Hump pada foto. Di samping ini adalah adanya gambaran trombus di kedua cabang arteri pulmonalis. Nah, ini adalah beberapa sign biasa radiologi senang melakukan penamaan. Di sini ada yang direct sign dari acute pulmonary embolism. Jadi kita bagi tadi ada gambaran akut, ada gambaran trombus. Biasanya gambaran akut itu adalah ada trombus seperti ini dan ini ada kontras. Jadi gambarannya seperti kita lihat di sini konkav. Ya, kita bilang ini konkav. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ada gambaran konkav. Ya, dari trombus ini adalah yang kita sebut direct sign dari acute pulmonary embolism. Di samping itu juga di sini kita bisa lihat gambaran di sini ada konkav juga, ini ya, filling defect juga ya di B-nya ini. Terus untuk yang E-nya juga kita bisa lihat ada beberapa pelebaran dari diameter pembuluh darah di bagian distal ya. Tempat adanya trombus karena ada trombus di situ dibandingkan sisi kontralateralnya atau juga nanti dibandingkan bronkus yang di dekatnya. Jadi itu merupakan suatu tanda juga yang ada trombus di distal percabangan arteri pulmonalis. Ini yang perlu harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita bisa luput. Ya. Dan kita lihat di sini ada gambaran effusi pleura. Untuk direct sign lagi, untuk acute pulmonary embolism, untuk PI, kita bisa lihat di sini gambaran yang konkav tadi ya, kita sebut. Terus ada juga yang kita sebut ini gambaran dari trombus, ya, yang seolah-olah menggantung. Ya. Ini yang berbahaya, akan lepas juga ke bagian distal. Ini adalah tanda-tanda yang kita sebut eccentric, ya, eccentric. Jadi dia tidak terlalu di tengah, tapi agak di tepi. Ini juga kita bisa lihat tadi yang di tengah, benar-benar di tengah daripada potongan yang ini. Kalau kita potong seperti ini, trombus yang tengah dan ini terisi kontras ya. Kita sebut seperti railroad sign, untuk yang direct sign dari acute pulmonary embolism. Nah, indirect sign dari acute pulmonary embolism itu kita bisa lihat gambaran-gambaran yang kalau mungkin sulit melihat adanya trombus. Ya. Tapi kalau memang sudah terlihat ada trombus, ya kita lihat nih perbandingan dari pembuluh darah di sisi yang kontralateral ini, ya dibandingkan sisi yang di daerah ini kita lihat agak lebih besar. Ya. Jadi ini menggambarkan suatu tanda indirect bahwa sudah ada emboli paru. Ya. Jadi ini yang paling kita harus hati-hati dalam pembacaan di CT scan. Nah, pada waktu sudah 3 minggu kita bisa lihat ini sudah hampir sama, tapi sedangkan kalau kita lihat di sini ada pembuluh darah yang trombus. Ya. Jadi kita lihat dibandingkan bronkus, ini kita lihat di sini malah kelihatan lebih kecil di bagian distalnya. Dibandingkan bagian proksimal ataupun sisi kontralateralnya. Itu juga yang harus kita perhatikan dalam pembacaan CT scan. Nah, untuk direct sign kronis ya, kalau tadi konkav
Kalau sekarang kita bilang konteks ya. Jadi ini istilah saja. Jadi membentuk kantong seperti ini. Kalau tadi seperti ham atau tonjolan, sekarang ini seperti terdorong. Jadi kita lihat di sini ada pouch ya, seperti gambaran pouch. Ini juga kita lihat di sini ada gambaran yang pouch yang begitu jelas mungkin. Nanti kita lihat gambar yang lebih jelas. Ya. Ataupun juga kita lihat ada abrupt, ya, ada peeling back, ya. Ataupun ada bend. Ini gambaran suatu kronik, ya, beda dengan yang tadi yang gambaran yang acute. Ya. Nah, direct sign juga untuk kronik kita bisa lihat di sini yang tadi saya bilang abrupt convergence, kontras material leading in column. Jadi dia akan mengecil ke bagian bawahnya. Di sini kita bisa lihat irregularitas dari trombus dan lumennya relatif masih ada. Ya, ini gambaran suatu juga chronic pulmonary embolism ya, dibandingkan tadi yang acute ya, di bagian distalnya itu langsung tidak ada, bahkan ada gambaran impak. Dan kalau kita lihat juga perfusi dari jaringan ini masih relatif baik ya, dibandingkan yang acute. Biasanya nanti kita lihat gambar yang perfusinya sudah relatif jelek. Nah, kita lihat lagi ini direct dan indirect sign dari kronik. Kita bisa lihat peeling defect, tapi kontras masih mengalir sampai ke distal. Ini gambaran semua dari kronik pulmonary embolism. Berbeda dengan yang acute tadi. Dan ini kita lihat trombusnya pun dia di eksentrik ya, jadi tidak terletak menutupi semua lumen. Itu yang penting juga dari pembacaan CT scan. Ya, kita bisa lihat di sini ya, ada trombus, sedangkan lumennya masih relatif intak. Nah, inilah indirect sign. Ya. Ini pasca impak yang memang tidak istilahnya terobati, kita bisa lihat di sini hipoperfusi. Ya. Sangat hipoperfusi ya di sini dari kronik dan sudah biasanya ada kerusakan jaringan paru. Ya, karena impak yang sudah terresolusi ya menjadi suatu gambaran kistik ataupun duri. Ini adalah gambaran MRA. Ya. MRI juga mempunyai peran, terutama MRA, untuk melihat trombus. Ya. Ini cabang arteri pulmonaris yang kiri dan ini yang kanan. Tapi time consuming kita melakukan MRA untuk suatu pemeriksaan penegakan diagnosis emboli paru. Nah, yang ada lagi adalah untuk scintigraphy, ya, perfusi ataupun ventilasi dari paru. Kita bisa lihat pada ventilasi masih bagus, tetapi pada perfusi ada defect. Ini yang kita sebut mismatch. Ya, kalau sudah ada gambaran seperti ini dengan radiofarmaka teknisium 99M PBTA aerosol, jadi kita bisa lihat ini probability untuk nah, sekarang ini ada yang peralat sequence dari CT scan yang demikian canggih. Maaf, ini agak stable ya. Oke. Ya. Jadi ada perfusion defect. Jadi tidak perlu dilakukan scintigraphy dengan radiofarmaka teknisium. Kita bisa mintakan dengan CT scan yang dual energi terutama bisa melakukan perfusion CT scan. Jadi kita bisa lihat di sini gambaran hipoperfusi atau defect perfusi dari keadaan acute pulmonary. Ya, ini pulmonary blood volume dari pemeriksaan lung perfusion. Atau yang lebih canggihnya secara 3D, pulmonary blood volume perfusion juga kita lihat beberapa defect di apex kiri dan juga di basal kanan. Ini yang tidak terlalu, dan ditegakkan diagnosis memang golden standard untuk pemeriksaan atau penegakan diagnosis dari emboli paru adalah angiografi arteri pulmonalis. Kita bisa melihat di sini area peeling defect yang lebih luas dibandingkan area-area yang lain. Saya rasa ini referensi yang saya ambil ya, dari makalah saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami pada
webinar ini. Ya, terima kasih, Dr. Jakub. Ya. Saya rasa kita sekarang acara tanya jawab. Saya akan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan untuk Dr. Jakub, kelihatannya masih baru disusun, nunggu bicara. Ya. Pertanyaan pertama ini mungkin untuk Prof. Suharti. Apakah agregasi trombosit bermakna dalam kejadian trombosis? Karena ini rupanya seorang sejawat, ada pasien perempuan 62 tahun dengan diagnosis klinis TTH kronik dan nyeri betis. Pernah diperiksa di kepala, kontras normal, ini kayaknya konsultasi. Dan diperiksakan lab hiperkolesterol, LDL tinggi, tinggi dan agregasi trombosit meningkat. Kemudian oleh sejawat lain diberikan clopidogrel 2 hari sekali. Saat ini agregasi sudah normal tanpa obat. Apakah pada pasien tersebut lebih baik terus mengonsumsi clopidogrel atau jika lab agregasi memanjang saja? Ini penting nih, karena apakah kita memberikan clopidogrel seumur hidup atau sesuai dengan berakhirnya gejala? Dan kemudian apakah pasien ini perlu USG Doppler atau apa saran lain untuk menunjang untuk mencegah komplikasi? Silakan Prof. Suharti. Belum di-unmute. Terima kasih. Silakan. Ya, pertanyaannya cukup sulit juga dan menurut saya tidak begitu jelas ya. Jadi saya satu persatu saya baca bahwa apakah ada apakah agregasi trombosit bermakna dalam kejadian trombosis? Saya minta ini trombosis apa? Arteri atau vena? Ya, ada ini pertanyaannya. Jadi mungkin kita jelaskan saja bahwa agregasi trombosit itu lebih berperan pada trombosis yang mana gitu. Baik. Jadi agregasi trombosit seperti diungkapkan oleh Prof. Aru itu lebih berperan pada trombosis arteri. Tetapi bahwa dengan perkembangan ilmu di trombosis vena pun sedikit banyak ada pengaruhnya. Seperti pada trombosis pada kanker itu melibatkan aktivitas trombosit juga pada inflamasi ya. Karena trombosis itu suatu penyakit ada pengaruh inflamasi yang besar. Nah, sedihnya trombosit juga punya peran, tapi tidak begitu seperti pada trombosis arteri ya. Ini jawaban yang pertama. Kemudian kalau soal terapi dengan clopidogrel ya saya kira kita harus tahu tujuan terapi itu untuk apa. Tujuan terapi itu untuk apa? Adakah kelainan organ pada pasien ini atau tidak? Kalau tidak, tadi CT scan normal, kemudian agregasi normal, tidak ada keluhan, ya mungkin tidak diberikan lebih baik. Itu Prof. Ari. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau clopidogrel itu kita perlu memberikan seumur hidup nggak, Prof? Iya, itu tergantung keputusan dokter, pertimbangan dokter. Tidak ada kaitan. Jadi kasus per kasus ya? Saya kira begitu. Ya, baik. Ini untuk Profesor Rahayu, adakah marker trombosis tertentu yang dapat membantu menginterpretasi hasil D-dimer pada kondisi tertentu yang dapat membuat hasil false positif? Karena katanya spesifisitasnya hanya 45-55%. Terima kasih. Bisa diulang lagi? Ya. Agak susah nih. Ya. Apakah ada marker untuk trombosis tertentu yang dapat membantu interpretasi D-dimer pada keadaan kondisi tadi yang katanya banyak D-dimer yang positif palsu itu? Ada pemeriksaan bantu apa lain yang dapat menyingkirkan atau menajamkan diagnosis? Sebenarnya begini ya,
pemeriksaan D-dimer itu kan pasti ada tujuannya. Jadi kita tidak akan memeriksa D-dimer tanpa tujuan, tanpa indikasi. Nah, sebenarnya kalau diketahui bahwa D-dimer itu bisa meningkat pada banyak sekali kondisi, pada inflamasi, pada post surgery, pada kelainan jantung dan sebagainya, mestinya yang punya pasien ini, yang dokter yang meminta, dia sudah bisa memahami kondisi-kondisi apa yang juga menyebabkan peningkatan D-dimer. Karena kita di laboratorium, kita hanya bisa menghasilkan ini D-dimer meningkat. Tapi kalau kondisi klinisnya kita tidak tahu. Nah, memang false positif. Maksudnya false positif ini bukan D-dimer, tapi seolah-olah D-dimer ya. Jadi yang tadi saya katakan pada antibodi heterofil, misalnya pada rematik artritis ya, faktor rematoid yang tinggi bisa menyebabkan false positif. Terus paraprotein yang tinggi juga menyebabkan false positif, tapi itu bukan D-dimer, tapi bereaksi dengan reagen D-dimer. Sedangkan kondisi-kondisi yang banyak tadi, itu semua menghasilkan aktivasi koagulasi dan menyebabkan peningkatan D-dimer. Kalau kita mau periksa marker lain itu malah half-life-nya lebih pendek ya. Jadi mungkin D-dimer masih tinggi, tapi misalnya kita periksa TAT atau periksa F12, dia sudah normal. Karena waktu parunya pendek, hanya 90 menit untuk F12, D-dimer bisa 8 jam. Jadi beda sekali. Jadi saya rasa sebenarnya tujuan dari penanya ini kurang jelas ya. Dia semua bilang marker tertentu, pada kondisi tertentu. Kondisi apa yang dia harapkan? Nah, jadi mungkin saya bantu sedikit, Prof ya. Ya. Ini sebagai seorang clinician kepada para klinisi yang tanya, kita memeriksakan sesuatu tuh, kita memeriksa D-dimer pada keadaan yang memang dapat mengakibatkan D-dimer tinggi, dan tentunya pada keadaan yang memang perlu pengobatan. Jadi di sini kita mesti pilih ya, seperti juga kita punya differential diagnosis, ya kita punya daftar masalah. Ya, jadi sekali lagi kasus per kasus, dan tentunya kita tidak memeriksa D-dimer kalau keadaan klinisnya tidak memerlukan pemeriksaan itu. Betul. Ya, jadi mungkin itu saja dulu, Prof. Ya. Saya rasa itu mesti jadi sekarang itu. Terima kasih ya. Betul. Ya, baik, terima kasih. Jadi kita sekarang mohon nanti jawabannya juga nanti lebih untuk Prof. Katarina, Prof. Suwarti, bagaimana rekomendasi terapi antikoagulan pada profilaksis pasien kanker? Ini saya bisa dijawab singkat itu, Prof. Baik. Pada kanker. Pada kanker itu dibagi menjadi dua, karena pada kanker itu bisa medik, bisa operasi. Pada yang medik itu hanya mereka yang dirawat, baring, dan ada komplikasi medik, itu bisa mendapatkan turboprofilaksis dengan low molecular weight heparin atau golongan DOAC, yaitu apisaban, rivaroxaban. Sedang yang lain pada multiple myelom yang mendapat thalidomide dan kemoterapi itu bisa diberikan aspirin. Ya. Kemudian pada kanker yang menjalani pembedahan, kalau pembedahan itu mayor, perlu mendapat tromboprofilaksis 40 mg sampai 1 bulan post-operasi. Tapi kalau misalnya laparotomi itu sampai 10 hari saja. Saya kira itu, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Sarti. Untuk Prof. Rahayu lagi, sebenarnya apakah perbedaan antara D-dimer dengan FDP? Apakah itu sebetulnya berbeda atau sama? Sebenarnya kalau FDP itu kan fibrin degradation product. Ya, D-dimer itu termasuk FDP. Cuman memang dia khusus yang berasal dari fibrin. Ya. Sedangkan FDP, kalau kita bilang FDP, dia bisa berasal dari fibrinogen, bisa berasal dari fibrin. Jadi tidak bisa membedakan fibrinolisis primer maupun sekunder. Tapi kalau kita periksa D-dimer, itu pasti fibrinolisis sekunder. Jadi pasti sudah terbentuk fibrin gitu.
Baik, Prof, terima kasih. Pertanyaan berikutnya ini mungkin untuk dua-duanya, tapi saya minta Prof. Suwarti dulu. Sekarang ada banyak pasien COVID sering didapatkan komorbid, diabetes, sirosis, kanker. Apabila didapatkan D-dimer yang tinggi, bagaimana membedakan D-dimer yang tinggi ini akibat komorbid atau karena inflamasi akibat COVID? Prof. Suwarti dulu. Ya, mungkin jawaban saya pendek, tidak bisa dibedakan. Silakan Dr. Rahayu. Prof. Rahayu, silakan. Saya rasa memang tidak bisa asalnya dari mana, karena memang si inflamasi sendiri bisa menyebabkan peningkatan D-dimer, kemudian komorbidnya juga bisa juga. Jadi kita nggak mungkin nanya ini kamu dari mana asalnya D-dimer, nggak bisa, saya rasa. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan klinis juga, mungkin Prof. Suwarti. Ada pasien CKD post transplantasi ginjal ya, dengan rejeksi kronik. Sekarang menjalani HD rutin 2 kali seminggu. D-dimer pada waktu awal diperiksa 1570, lalu mendapatkan terapi injeksi heparin, ini kelihatannya yang unvaccinated, 2 kali 3.000 unit selama 4 bulan. Tapi D-dimernya nggak mau turun juga, apakah terapi perlu diganti atau dosis heparinnya ditambahkan? Prof. Suwarti. Ini Ya. konsultasi. Konsultasi, ya. Mungkin secara umum saja, setiap kita akan memberikan antikoagulan, kita harus berpikir apakah manfaatnya, apakah risikonya. Ya, di dalam hal ini CKD pilihannya sudah betul unvaccinated, kemudian D-dimernya masih tinggi, ya. Kalau masih tinggi, itu biasanya juga ada hubungannya, korelasinya dengan kejadian trombosis, ya. Oleh karena itu, kalau dicoba dinaikkan, tetapi harus waspada kemungkinan terjadinya perdarahan. Harus dihitung skornya pakai skor kemungkinan perdarahan pada medik. Saya kira begitu, Prof. Kalau mungkin kena inflamasi akibat penyakitnya juga bisa kali ya? Iya, bisa, ya. Jadi kombinasi. Ya. Kenapa? Yes, terima kasih. Ginjalnya sendiri bikin Ya, D-dimer silakan, meningkat. Prof. Rahayu. Iya, karena D-dimer Ya, kan diekspresi melalui ginjal. Jadi ginjalnya sendiri bikin dia meningkat. Mungkin tadi yang berkaitan memang dengan boleh saya tambahkan tadi kalau nggak salah tentang clopidogrel, itu sebenarnya ada banyak resistensi clopidogrel. Clopidogrel resisten itu cukup tinggi. Jadi tadi kalau mau dikasih terus aja, tadi pasien Prof. Harti, mestinya kita lihat jangan sampai dia itu resisten tapi diberikan terus. Kesian orang bayar terus ya, karena cukup tinggi. Itu ada tesnya ya? Ada, tesnya ada. Ya. Karena tidak banyak yang tahu tuh ada tes itu. Gitu. Nah, terima kasih Prof. Rahayu. Ini sekarang untuk Dr. Yakub nih, pada pasien dengan akut emboli paru akut, kapan perlu dipikirkan untuk dilakukan terapi mechanical thrombectomy? Dan apakah ada kontraindikasi untuk mechanical thrombectomy? Pertanyaannya tuh udah vaskuler ya. Coba mungkin Prof. Yakub, Dr. Yakub. Intervensional radiologi juga, Prof. Ya. Terus ada pertanyaan ya, lagi. Makasih, Prof. Ya. Bagaimana penilaian emboli paru dengan CT angio virtual angioscopy? Apakah itu sensitif atau valid? Oh ya. Untuk pertanyaan pertama, kapan kita bisa lakukan trombektomi? Sebetulnya prinsipnya sama dengan kita menghadapi stroke pada acute stroke juga. Jadi as soon as possible. Ya, jadi kita setelah diagnosis ditegakkan, sebetulnya treatment medikamentosa bisa dilakukan oleh sejawat dari penyakit dalam. Kita juga untuk menghilangkan trombusnya itu sekarang ada dua cara, ada mechanical thrombectomy, jadi kita memasukkan kateter yang dengan stent retrieval, ya kita bisa
tarik trombusnya, dan yang kedua adalah dengan aspiration trombus. Jadi kita bisa kayak suction trombus, itu kita letakkan di lokasi trombus yang ada. Memang ada keterbatasan kalau memang trombusnya itu tidak terlalu distal, Prof. Kalau yang sangat distal ya biasanya medikamentosa masih lebih berperan, karena trombus itu kateter ataupun wire kita tidak bisa masuk sampai ke ujung dari cabang arteri pulmonaris. Jadi yang proksimal tentunya akan membuat treatment ini lebih cepat ya, untuk pasien dengan emboli paru. Itu dikerjakan memang seperti Prof bilang, ada bedah vaskuler, ada intervensional radiologi, ya, yang lainnya bisa, atau jantung juga, ya, bagian kardiologis juga ada. Nah, terus yang kedua, pertanyaannya mengenai virtual amnioscopy. Untuk melakukan virtual amnioscopy bisa, ya. Jadi dengan itu hanya melihat lumennya secara langsung. Juga kita melihat virtual colonoscopy atau virtual endoscopy atau virtual bronchoscopy. Jadi bisa, itu ada softwarenya untuk melihat trombus atau lumennya. Tapi dengan gambaran CT scan multiplanar, jadi kita melihat potongan aksial, koronal, dan sagittal, itu sudah cukup sebetulnya untuk melihat trombus. Ya, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, tanda-tanda atau gambaran-gambaran yang direct, indirect, yang acute, dan yang kronik. Itu yang harus kita tahu. Karena untuk kasus yang kronis, biasanya ya trombusnya sudah lebih keras, makanya sudah lebih lama. Jadi terapi trombektomi ataupun aspirasi tentunya juga tidak terlalu mudah lagi. Di samping kalau dibandingkan dengan pasien yang mengalami acute pulmonary embolism. Itu Prof yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ini sedikit tambahan aja dari ceramah yang bagus sekali tadi, itu banyak pemeriksaan yang tidak banyak dimiliki oleh rumah sakit di Indonesia. Jadi ada tipsnya tertentu. Tentunya para klinisi harus ada kecurigaan dari simptom. Dan dari laboratorium kita dapat di dimer. Ada tips ya untuk lebih dari 1.000 orang yang sekarang sedang menonton acara ini. Ya. Terima kasih Prof. Tipsnya dari imaging tentu satu tetap berpatokan klinis, baik dengan Wells kriteria ataupun tadi ada beberapa kriteria yang lain, itu ada probability, itu yang kita harus pikirkan. Jadi walaupun misalnya gambaran fototoraksnya normal, tidak menyingkirkan diagnosis adanya thromboembolism. Itu satu yang mesti kita ingat semua. Yang kedua, kalau memang tidak ada CT scan, fototoraks bisa berperan. Tapi sayangnya kalau sudah ada gambaran di fototoraks, itu artinya sudah lebih mengarah ke ada infark paru. Jadi sudah prosesnya agak lebih lanjut. Itu yang atau ateretasis atau juga hebusiflera. Walaupun itu sifatnya tetap yang akut. Jadi kalau ada hebusiflera, terus dengan klinis mengarah ke tromboembolism. Jadi klinis ya penting sekali ya. Penting sekali tetap klinis. Yang namanya indeks kecurigaan itu penting sekali. Kalau kita tidak mencurigai, pasien lolos saja. Nah, ini kita selalu harus menitipkan ini pada para klinisian yang di gawat darurat maupun praktek maupun ini untuk Prof. Suwati dengan Prof. Rahayu nih. Ini pertanyaan COVID ini sekarang lagi COVID. Kita sering diajarkan untuk tidak mengobati hasil laboratorium, namun kadang-kadang beberapa pasien COVID terkonfirmasi asimptomatik, tapi ternyata D-dimernya tinggi sekali. Apakah ini berarti ada trombosis? Apakah juga diterapi hasil D-dimer tinggi ini? Prof. Suwarti dulu, monggo silakan. Ya, baik. Saya mengharapkan dari Prof. Rahayu juga nanti. Saya kira guideline untuk itu sudah ada, Prof. Ya. Jadi walaupun tidak klinis tidak berat, tetapi di dimer tinggi, itu sudah ada guideline-nya, profilaksis tetap diberikan. Ya, karena memang kalau nggak salah sekarang udah diketahui bahwa infeksi COVID itu merupakan infeksi endotel bahkan ya, dan bahwa itu ada selalu ada hiperkoagulasi dan pemberian antikoagulan dari awal itu akan
dapat kadang-kadang menentukan hidup matinya pasien. Dari Prof. Rahayu mungkin ada komentar mengenai ini? Ya, memang D-dimer itu tinggi pada COVID. Nah, itu menyatakan bahwa memang sudah terjadi aktivasi koagulasi. Ya, terjadi aktivasi koagulasi yang dikaitkan dengan inflamasi, kerusakan endotel dan sebagainya. Ya, makanya seperti yang Prof. Suharti sampaikan, orang itu kadang-kadang memang belum menimbulkan gejala trombosis, tapi D-dimernya sudah tinggi dan harus diberi obat profilaksis ya. Itu seperti rekomendasi dari ISTH. Nah, untuk Prof. Rahayu nih, kapan kita curigai adanya heterophile antibody? Itu kalau begini, jadi kalau pasien itu dengan D-dimer tinggi, tapi sebenarnya klinisnya tidak sesuai dengan misalnya trombosis, baik arteri, baik vena maupun inflamasi. Jadi tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke penyebabkan peningkatan D-dimer. Tapi kok D-dimernya tinggi, jadi kita mesti cari tahu si klinis ini harus aware ada apa gitu selain itu. Jadi memang akhirnya klinis penting ya. Makanya jangan hanya lihat lagi, ya. Jangan lihat nilai aja, tapi klinisnya juga diperhatikan. Kalau kita sekarang kita kombinasi, jadi berarti yang lebih harus kita utamakan adalah pada waktu pasien itu datang, gabungan dari signs and symptomnya itu yang kemudian kita korelasikan dengan hasil lab gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi kita tetap berpegang pada acuan bahwa kita tidak hanya mengobati angka-angka laboratorium, tapi kita mengobati manusianya. Ya. Apakah Prof. Rahayu lagi nih, apakah D-dimer yang tinggi bisa mengindikasikan adanya trombosis arteri? Ada beberapa sejawat yang curiga dan diperiksa D-dimer. Ya, tadi kan disebutkan bahwa tidak hanya trombosis vena. Sekarang beberapa literatur itu memakai untuk jantung, bahkan untuk otak ya, cerebrovascular thrombosis, cerebral venous thrombosis, kemudian pada MCI, karena sebelum terjadi nekrosis kan sudah terjadi pembentukan trombus dulu. Jadi sebelum kerusakan otot jantung, trombus itu sudah terbentuk. Nah, mestinya D-dimer udah meningkat duluan gitu. Jadi iya, itu baik, indikasi baru lah. Nah, ini juga baru juga buat saya. Pertanyaan terakhir dari hari ini untuk Prof. Suharti, pada pasien dengan trombofilia yang acquired, yaitu yang lupus antikoagulan positif, tanpa ada klinis trombosis, apakah ada tata laksana khusus untuk pencegahan trombosis? Ya, kebetulan ini ada juga pertanyaan yang untuk hampir sama Prof, mungkin belum masuk di tempat Prof ya. Tadi yang pertama, ACA, dengan apa? Mohon diulangi, yang ini belum masuk di saya. Yang trombofilia yang acquired, misalnya yang lupus antikoagulan positif, tapi tidak ada trombosis, apakah ada guideline atau tata laksana khusus untuk mencegah trombosis? Ada, ya. Jadi trombofilia SOP-nya gitu. Ya, ada. Jadi guideline ada. Trombofilia itu dibagi menjadi high risk, intermediate risk, dan low risk ya. Yang high risk kalau itu termasuk high risk. Jadi profilaksis itu memang perlu. Karena kalau terjadi trombosis, itu biasanya trombosisnya amat sangat luas. Gitu, Prof. Profilaksis itu dalam artian untuk jangka panjang. Profilaksis, ya tergantung kondisinya. Andai kata misalnya hamil, ya itu sampai melahirkan. 6 minggu setelah melahirkan. Saya teruskan ini ya, Prof. Ada pertanyaan. Silakan. Ada lagi. Pemberian obat antikoagulan apakah sama pada defisiensi protein C dan acquired karena ACA? Berbeda, ya. Kita lihat tadi gambar saya bahwa pada defisiensi protein
C itu gangguannya di sistem koagulasi saja. Tetapi kalau yang acquired tadi harus trombosis ini bisa terjadi baik di arteri maupun vena. Jadi selain antikoagulan juga diberikan antitrombotik, antiplatelet maksud saya. Jadi pada defisiensi protein C antikoagulan, pada yang ACA positif antikoagulan plus antiplatelet. Gitu, Prof. Baik, terima kasih. Kita tidak ada waktu untuk mengajukan pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan nanti dikirimkan melalui panitia atau bicara. Satu, Prof, tapi mungkin setengah menit aja saya bisa. Ya. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan tentang emboli air ketuban mungkin dari kolega dari obstetri. Ya. Emboli air ketuban itu berbeda dengan emboli paru. Emboli air ketuban itu nanti masuknya pada DIC. Ya. Jadi kalau mau melihat guideline, lihatlah guideline di DIC. Itu, Prof. Baik. Terima kasih. Nuwun, Pak Suhadi. Kita tutup acara ini karena waktu sudah habis. Dan kepada para pembicara, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan pencerahan kepada kami, dan kepada PTHI atau Perhimpunan Trombosis Indonesia yang telah menyelenggarakan acara ini, saya ucapkan terima kasih juga. Tapi terutama kepada 1030 peserta acara hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran pada webinar ini, dan semoga kita bisa bertemu di webinar-webinar berikutnya, karena ini bukan webinar yang terakhir pada bulan Oktober ini. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada host. Dr. Dimas, mungkin ada housekeeping, ada hal-hal yang perlu disampaikan. Kalau mau nyapa Terima kasih kepada Prof. Aru.